semua kelompok sudah mendapatkan tugas tugas menyampaikan saran atau tugas menyampaikan presentasi. Ya, adakah kelompok yang belum mendapatkan tugas salah satu di antara keduanya? Yes, untuk konfirmasi cross check di catatan saya. Baik, berarti semuanya sudah ya. Berarti semuanya sudah presentasi proposal atau ya menyampaikan tugas, menyampaikan saran ya, menyampaikan saran. Oke. Baik. Oke, untuk masing-masing kelompok yang presentasi ya disiapkan 2 anggotanya atau boleh lebih ya untuk menyiapkan diri, menyiapkan share screen untuk PPT-nya ya, sehingga bila ada trouble di presentasi anggota pertama tidak perlu menunggu lama, langsung dihandle oleh cadangannya ya, langsung dihandle oleh cadangannya ya, sehingga tidak ada untuk mengatasi bila ada gangguan. Baik, kita mulai dari kelompoknya Gusti Ngurah. Oke, Gusti Ngurah bisa menyiapkan, saya hitung waktunya, presentasi 10 menit maksimal, kemudian saran dari kelompok yang menyampaikan saran, dan juga mungkin ada ulasan dari saya 5 menit ya, jadi total 15 menit. Baik, silakan kelompok 2, kelompoknya Gusti Ngurah. Baik, Bu, mohon ditunggu sebentar. Masih proses share screen teman saya. Ya. Izin share screen ya, Bu. Ya. Oke, selamat pagi untuk Ibu Sri Widiarti selaku dosen pengampu mata kuliah ya, saintifikasi jamu, dan juga kakak-kakak serta teman-teman semua yang mengikuti mata kuliah saintifikasi jamu. Kami dari kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Gusti Ngurah Wiwekananda, ada Muhammad Faiz Maulana, ada Julius Ardianto Victorius Nugraha, sama Zari Ardiansyah. Di sini akan menjelaskan tentang gambaran pengetahuan terkait tanaman herbal sebagai jamu pada beberapa lingkungan keluarga di Sumatera, Jawa, dan Bali. Next slide. Oke, jadi latar belakang dari adanya presentasi ini dan materi ini adalah kita tahu semua ada jamu yang merupakan ramuan tradisional dikenal oleh masyarakat Indonesia dan telah digunakan untuk mencegah serta mengobati penyakit. Nah, jamu ini sudah digunakan oleh nenek moyang bangsa Indonesia sejak ratusan tahun lamanya dan dibuktikan dengan relief pada candi serta catatan sejarah dalam lontar dan literatur sejarah lainnya. Dan ini sudah ada di hampir seluruh bagian di Indonesia. Nah, dengan adanya catatan sejarah tersebut dan adanya latar belakang tersebut yang sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia dengan penggunaan jamu yang sudah sejak ratusan tahun yang lalu, beberapa UU dan peraturan untuk mengatur saintifikasi jamu dalam penggunaan komersilnya itu sudah dimulai diciptakan oleh pemerintah Indonesia. Yang dimana itu ada beberapa yang akan kami highlight, itulah 2. Yakni yang pertama itu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 003/Menkes/Per/1/2010 tentang saintifikasi jamu dan penelitian basis pelayanan kesehatan. Dan yang kedua adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK0107/Menkes/9848/2020 tentang Komisi Nasional Saintifikasi Jamu. Nah, di samping itu ada banyak sekali UU atau peraturan lainnya mengatur tentang saintifikasi jamu atau penggunaan jamu dalam bidang komersil. Nah, pelestarian tanaman yang secara turun-temurun dan dipercaya itu sudah digunakan sebagai obat atau memelihara kesehatan itu sudah dilakukan di kalangan masyarakat dan dalam lingkup kecil juga. Itu termasuk di lingkungan keluarga. Next slide. Nah, berdasar dari latar belakang tersebut, terdapat beberapa ada tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Yang pertama adalah mengetahui gambaran pengetahuan terkait tanaman herbal sebagai jamu di lingkungan keluarga. Dan yang kedua adalah manfaatnya, yakni memahami gambaran pengetahuan terkait tanaman herbal sebagai jamu di lingkungan keluarga, sehingga dapat diketahui fungsi dari setiap tanaman herbal tersebut pada keluarga yang kami data tersebut. Next slide.
suatu tanaman yang dapat dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional terhadap suatu penyakit itu disebut dengan tanaman herbal, tumbuhan herbal. Dan biasanya tumbuhan herbal ini menjadi resep yang akan diramu menjadi suatu obat tradisional yang kemudian yang telah digunakan sejak zaman nenek moyang dan sampai hingga sekarang secara turun-temurun. Dan untuk obat tradisional sendiri atau biasa itu disebut jamu itu memiliki manfaat yang sangat beragam sebagai obat terhadap berbagai macam jenis penyakit. Contohnya seperti khasiat peningkatan imun, penghambat pertumbuhan penyakit, mengurangi keluhan dalam penyakit, dan memperbaiki fungsi tubuh. Beberapa contoh dari manfaat jamu. Next. Berikut merupakan metode yang digunakan dalam penelitian kali ini, di mana untuk responden sendiri dalam penelitian ini diperoleh dari lingkungan keluarga dan diperoleh juga jumlah tanaman sebanyak 50 jenis dan obat herbal sebanyak 3 jenis. Untuk cara mendapatkan datanya sendiri, data diperoleh dari wawancara, baik secara langsung ya interaktif dan tidak langsung menggunakan pengisian form dan sebagainya. Kemudian untuk pengolahan data sendiri, data dikumpulkan di kumulatif melalui Google Spreadsheet dan melakukan pengolahan melalui Microsoft Excel. Melakukan lampiran-lampiran dari kelompok kami. Merupakan sekilas gambaran dari list obat yang telah dikumpulkan. Ya, sekian dan terima kasih untuk presentasi dari kelompok 2. Sekiranya ada tanggapan, saran, dan kritik, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik kelompok Gusti Ngurah, kelompok 2, waktunya sudah masih banyak ya Gusti ya. Masih sekitar 6 menit lagi. Oke, tidak apa-apa, kita bisa manfaatkan nanti untuk memperdalam sarannya. Baik, kelompok 1, kelompok Sulfian. Oke, dan teman-teman kelompok 1 silakan menyampaikan sarannya. Ya, screen-nya bisa di-close dulu, Ngurah. Oke, Sulfian, kelompok 1, ya tidak hanya Sulfian ya, saya panggil Sulfian, maksudnya adalah mewakili kelompok 1. Oke, anggota kelompok 1 yang lainnya. Permisi Bu, saya izin memberikan tanggapan. Ya, silakan Wisam. Nama saya Muhammad Wisam dari kelompok 1. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada kelompok 2 yang sudah memberikan paparan materi yang sangat berguna. Dari PowerPoint yang sudah disampaikan tadi, saya izin bertanya ya. Bagaimana dari kelompok 2 efektivitas dalam memberikan pengetahuan jamu kepada keluarga, yang dimana mungkin beberapa keluarga itu berpikiran bahwa jamu itu merupakan hal yang tradisional dan tidak modern seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Baik, silakan. Langsung ditanggapi. Kelompok 1, Gusti Ngurah dan teman-teman. Oke, mungkin saya izin sedikit mengulang pertanyaan. Jadi mungkin pertanyaan adalah bagaimana cara kami dalam memberikan informasi kepada masyarakat bahwa penggunaan jamu itu ini bisa digunakan sebagai obat, begitu ya maksudnya. Ketika ada berbagai macam obat generik yang sudah berkembang di masyarakat, gitu ya? Iya, betul. Oke. Mungkin izin menanggapi kalau dari saya pribadi. Kalau mungkin dari beberapa kelompok kami, dari anggota saya juga memiliki kasus yang sama seperti saya. Jadi untuk di kalangan keluarga kami itu hampir semua penggunaan obat-obatan dalam kesehatan yang berguna untuk membantu menjaga kesehatan itu kurang lebih mix ya. Jadi beberapa jenis penyakit kami gunakan, ada yang setelah kami data itu menggunakan tanaman obat, tapi ada beberapa penyakit yang juga kami itu menggunakan obat-obatan yang dari dokter gitu. Jadi
nggak selamanya semua penyakit menggunakan obat-obatan dokter, dan nggak semuanya itu menggunakan obat-obatan tradisional, tergantung dari jenis penyakit itu sendiri. Itu yang kasus yang sering kami temukan di keluarga kami sendiri. Maka dari itu, dari beberapa data yang kami peroleh di 50 jenis tanaman obat itu nggak semuanya menyangkut dalam semua jenis penyakit. Dalam beberapa jenis penyakit yang sederhana saja, tapi sudah dikenal oleh keluarga itu sejak turun-temurun begitu kurang lebih. Jadi nggak selamanya menggunakan obat-obatan konvensional saja atau menggunakan obat dari dokter saja gitu. Oke, demikian Wisam. Ya, oke. Bila ada tanggapan nanti bisa disampaikan kemudian ya, Wisam. Saya rasa cukup jawaban dari Ngurah. Baik, untuk kelompok 2. Apakah semua kelompok 2 hadir? Tadi yang saya catat Ngurah sudah presentasi. Kemudian yang presentasi kedua itu adalah Muhammad Faiz Maulana. 2 anggota berikutnya ada Sahri Ardiansyah sama Julius Ardianto. Saya tadi tidak tampak mencatat ya presentasinya. Oke, bagaimana? Kedua anggota tadi apakah hadir di Zoom ini? Saya hadir, Bu. Sahri. Julius, Bu. Oh, Julius. Ya, tadi saya ikut presentasi juga. Oke, maaf tadi mungkin belum saya buka listnya ya. Iya, Bu. Selanjutnya tadi apa? Sahri Ardiansyah. Izin menjawab, Bu, untuk Zari sendiri itu lagi kondisi badan tidak enak badan, jadi masih belum bisa ikut presentasi karena lagi sakit. Oke, Sahri libur, maaf. Apa namanya? Absen ya. Oke, Sahri absen. Baik. Ya. Oke, jadi Sahri yang absen. Ya, sambil mengingatkan presensi untuk S1 maupun S2 sudah saya buka ya di si akad masing-masing. Oke, silakan bergegas untuk presensi ya, jangan sampai ketinggalan waktunya. Baik, ya. Oke, ya, topiknya di lingkungan keluarga. Ya, masih ada waktu ya cukup banyak sih, masih ada kurang lebih 5 menit. Untuk kelompok lain, silakan bila hendak menyampaikan saran. Mungkin saya dari Zulfian dari kelompok 1 mungkin memberikan saran, boleh Kak? Boleh, silakan. Baik, tadi kan di kelompok 2 itu dijelaskan tadi tentang metodenya. Nah, jika dilihat dari judul kalian itu kan kalian melakukan wawancara itu di persebaran beberapa pulau seperti di Pulau Sumatera dan Jawa. Nah, mungkin di bagian metode nanti bisa ditambahin sebenarnya wilayah atau tempat spesifik yang ada atau tempat kalian wawancara itu di mana. Mengingat kan Pulau Sumatera dan Jawa itu besar, sehingga tentunya tidak mungkin kalian melakukan wawancara di seluruh pulau tersebut. Sehingga mungkin nanti di bagian presentasi selanjutnya di laporan akhir atau proposalnya bisa ditambahin. Untuk selanjutnya juga mungkin nanti pada bagian metode kan kalian melakukan wawancara, mungkin bisa dijelaskan juga tentang list pertanyaan yang kalian ajukan kepada responden tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Oke, silakan ditanggapi kelompok 2. Ya, baik, terima kasih. Mungkin dari Faiz mau menambahkan duluan. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Zulfian dari kelompok 1 atas tanggapannya. Dan sarannya juga mungkin sedikit menanggapi ya, menyangkut beberapa persebaran keluarga yang terdapat di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali ini sebagai representatif dari anggota kami ya yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Namun pada judul juga sudah kita cantumkan itu ada kata beberapa, jadi tidak semua. Namun nanti akan kita spesifikkan lagi di beberapa daerah yang supaya lebih representatif dan tidak terlalu melebar di Pulau Sumateranya bagian mana gitu. Jadi insya Allah nanti akan diperbaiki. Juga terkait list pertanyaan nanti akan dicantumkan supaya lebih spesifik lagi terkait mengarah ke kemana gitu pertanyaannya. Seperti itu. Terima kasih sarannya. Ya, oke. Saya rasa seperti itu. Jadi ini banyak saran ini berlaku untuk semua kelompok ya, tidak hanya untuk kelompoknya Ngurah saja. Ini juga kemarin saran yang serupa juga dan presentasi yang serupa itu juga ada di minggu yang kemarin ya. Jadi spesifikasi dari target sasaran menurut saya tidak perlu lebar ya, sesuai dengan yang ditarget ya. Kalau toh
kebetulan anggota kelompoknya berasal dari berbagai pulau, tidak apa-apa. Ya, namun kalau di judul beberapa pulau itu disebutkan menjadi kurang relevan gitu ya, kurang relevan, sehingga menurut saya beberapa pulau itu nanti bisa disampaikan di metode saja ya, bahwa ada 5 keluarga yang berasal dari provinsi yang berbeda gitu ya, paling tidak berasal dari provinsi yang berbeda, sehingga beberapa pulau tidak perlu dimunculkan di judul ya. Nah, ini juga unik juga dari berbagai provinsi gitu ya, mungkin yang sedikit lebih tepat untuk saya adalah provinsi, kalau pulau masih lebih luas lagi ya. Ya, meskipun dari satu provinsi itu hanya satu keluarga tentunya ya yang sebagai target sasaran ya. Seperti itu, Ngurah, kelompok 2. Oke, satu keluarga ya dari anggota kelompok ini. Ya, menurut saya tidak apa-apa. Namun demikian, karena di sini uniknya, karena dari 5 anggota atau 4 ini ya tadi, itu dari berbagai provinsi, dari beberapa ya, dari beberapa provinsi. Sehingga di sini nanti menjadi hal yang unik ya, dari data yang diperoleh, nanti ada hal yang unik yang bisa apa namanya, dicermati gitu ya. Apakah dari provinsi yang berbeda, 5 provinsi yang berbeda, apakah ada kecenderungan pemakaian atau mungkin pemanfaatan tanaman obatnya itu ada yang cenderung sama gitu ya, ataukah sama sekali berbeda gitu ya, karena untuk tanaman obat tadi kan diperoleh 50 jenis gitu ya. Sedangkan untuk obat herbalnya ada 3 jenis. Nah, kalau 3 jenis karena terlalu sedikit ya mungkin agak sulit untuk dilihat apa namanya kecenderungannya. Tapi paling tidak dari 3 jenis itu mana yang apa namanya sering digunakan atau sering dipakai ya di 5 sampling keluarga dari 5 provinsi yang berbeda. Ya, begitu Ngora? Oke, ada yang hendak disampaikan kelompok 2? Kalau dari saya pribadi tidak ada sih Bu. Mungkin ada teman-teman lain dari Faiz atau Julius ada? Ya, udah cukup insya Allah. Oke, ya, saya rasa itu. Jadi hal yang saya sampaikan tadi dan saran dari temannya, dari Risa maupun Sulfian, sekali lagi saya sampaikan tidak hanya berlaku untuk kelompok 2, ya. Ini berlaku untuk semua kelompok yang serupa, ya. Silakan dicermati masing-masing target sasarannya, apa namanya, bisa diadopsi, ya, sangat bisa diadopsi untuk memperbaiki proposal yang full proposal ya, bukan yang PPT tapi yang full proposal ya. Jadi PPT ini apa namanya saya anggap sebagai apa ya, draft dari proposal ya, proposal yang full ya yang nanti dikumpulkan Selasa depan itu dengan sudah ada perbaikan ya, sudah mengadopsi apa namanya, sudah mengadopsi saran ya yang apa namanya didiskusikan pada saat presentasi. Baik, oke, terima kasih. Ya, oke, waktunya. Baik, selanjutnya terima kasih kelompoknya Ngurah ya, kelompok 2 dan kelompok Sulfian, kelompok 1. Baik, terima kasih. Kita beralih pada sesi berikutnya. Presentasi kelompok 4, Afif dan teman-teman ya, silakan disiapkan. Bu, mohon maaf sebelumnya Bu. Saya ingin bertanya, saya Sevi dari kelompok 2 untuk S2. Ya. Kami belum dapat tugas untuk memberikan saran apakah kami cukup hanya untuk presentasi saja, Bu. Oh ya, salah satu saran atau presentasi. Iya. Baik, Bu. Iya. Ya, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Kelompoknya Afif ya, kelompoknya Afif dan teman-teman silakan menyiapkan 2 cadangan untuk presentasinya. Kelompok yang menyampaikan saran, kelompoknya Dea, kelompok 19. Oke, bisa dimulai Afif, saya catat waktunya.
Halo, apakah sudah terdengar? Ya, sudah Baik. dengar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Terima kasih Bu Sri Widyati selaku dosen pengampu kami atas waktunya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait proposal mini project kami untuk sertifikasi jamu yang berjudul Survei Penggunaan Obat Herbal di Kalangan Mahasiswa. Dan ini adalah data untuk identitas di kelompok kami dan juga status pengampu. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik, mereka akan menjelaskan tentang pendahuluan. Di sini ya perlu diketahui bahwa seperti kita ketahui Indonesia itu memiliki 30.000 spesies tumbuhan di sini maksudnya, dan 7.000 spesies diantaranya itu dapat dimanfaatkan sebagai obat. Nah, kemudian penggunaan obat herbal sendiri dari tumbuhan itu digunakan di berbagai pelosok di daerah Indonesia. Hal tersebut menjadikan Indonesia memiliki kekayaan tersendiri, tentunya dalam pengobatan herbal. Dan perlu diketahui bahwa obat herbal sendiri telah digunakan di berbagai negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Seperti WHO menyebutkan bahwa pengobatan primer dari 80% populasi di penduduk Afrika itu menggunakan obat herbal. Dan kemudian negara-negara maju yang lain yang menggunakan obat herbal sebagai pelengkap dari obat primer seperti negara Amerika Latin, negara Asia, dan negara Afrika. Nah, kemudian obat herbal sendiri itu saat ini mengalami peningkatan penggunaannya. Nah, mengapa mengalami peningkatan penggunaannya? Hal itu disebabkan kembalinya orang-orang terhadap pengobatan dari alam yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Nah, kembalinya manusia pada pengobatan herbal itu tidak terlepas dari dampak buruk akibat dari adanya konsumsi obat-obatan modern saat ini. Bisa di next. Baik, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya Afif sebelumnya, bahwa penggunaan obat herbal ini masih dapat dikatakan meningkat ya penggunaannya. Dalam artian masih banyak yang menggunakan, baik di kalangan tua maupun kalangan muda. Sebenarnya lebih ke kalangan tua. Nah, di sini penggunaan obat herbal itu di masyarakat Indonesia itu sudah cukup untuk digunakan, cukup umum lah untuk diketahui gitu, baik dengan resep dokter maupun tidak. Walaupun sebenarnya kalau dari segi lokal itu jarang yang menggunakan resep dokter. Dalam artian itu orang-orang hanya menggunakan dari beberapa orang yang muncul seperti jamu-jamu yang ada di jalanan yang sering kita lihat itu ya, terutama di daerah Jawa gitu. Nah, sedangkan pada saat ini yang kita lihat di klinik maupun di beberapa apotek itu banyak beredar jenis obat herbal. Nah, di mana tentu saja ini adalah landasan hukum, karena tentunya harus ada yang meregulasi terkait peredaran akan obat-obat yang ada. Dan seperti kita ketahui bahwa obat herbal ini tuh tentu saja bisa dikonsumsi baik kalangan muda maupun kalangan muda. Mungkin kalau di kalangan muda ini sudah sangat umum ya tentang obat herbal ini. Oh, rata-rata bisa dibuat secara mandiri atau itu bisa dibuat dalam skala rumahan gitu. Sedangkan yang di kalangan muda yang contohnya kita seperti mahasiswa ini kan bisa dikatakan angkatan milenial itu tuh lebih cenderung untuk membeli. Jadi lebih mudah untuk mendapatkan, oh ini lebih mudah di apotek gitu kan, sudah dapat obat secara mudah gitu. Dalam artian sudah diproduksi secara skala industri. Tentu saja di sini walaupun resep dokter itu kadang tidak diperlukan, namun perlu saja ini ada regulasi dalam artian itu tuh apakah di dalam kategori fitofarmaka atau kategori obat herbal terstandar ataupun jamu, itu perlu dilihat seberapa jauh pengetahuan yang ada di kalangan muda, terutama di kalangan mahasiswa. Disinilah menjadi latar belakang kami mengapa kami mengadakan penelitian atau pengamatan untuk mini project saintifikasi jamu kami. Ini bisa di next, operator. Dari situlah muncul penelitian kami ini. Mengapa kami melakukan penelitian ini dalam mengamati pengetahuan obat herbal pada kalangan mahasiswa? Itu tujuannya adalah ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui beberapa jenis obat herbal yang biasa digunakan oleh masyarakat umum, di mana kami memfokuskan pada kalangan mahasiswa. Ya, ini representatif untuk kalangan muda. Lalu yang kedua, untuk mengetahui dan memahami perspektif penggunaan obat herbal berdasarkan pemahaman dan pengalaman dari masyarakat umum, yang fokusnya adalah pada kalangan mahasiswa atau generasi muda. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu adalah untuk menganalisis dan memahami jenis obat herbal yang paling cenderung atau paling banyak digunakan oleh para responden yang pada fokus ini kami adalah pada kalangan mahasiswa. Dari situlah kami membuat proposal ini untuk kegiatan mini project kami. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka atau dasar-dasar mengenai
pengamatan untuk penelitian kami oleh rekan-rekan saya berikutnya. Terima kasih. Slide selanjutnya. Sebelumnya tentu saja untuk manfaatnya mengapa kami melakukan ini adalah pertama untuk membuka peluang penelitian untuk peneliti dan dokter yang mungkin spesialisasinya itu di bagian sertifikasi jamu dalam menganalisis efikasi dan keamanan obat herbal dalam masih terkategori mungkin jamu maupun OHT yang dapat diumumkan dengan hasil interpretasi dari responden pada survei yang telah kami lakukan, yang telah kami laksanakan. Yang kedua juga untuk membuka kesempatan lain dalam pengembangan komposisi obat herbal yang dapat berupa kombinasi dari beberapa obat herbal yang telah didapatkan dari hasil respon survei kami ini. Selanjutnya. Ya, oke. Terima kasih. Baik, untuk tinjauan pustaka, obat herbal yang ada di masyarakat Indonesia biasa disebut dengan jamu. Kata jamu berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi oleh bahasa Indonesia yang berarti obat herbal, obat tradisional yang berasal dari tanaman, mineral, hewan, atau bagian dari ketiganya. Berdasarkan keterangan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, bahwasanya terdapat kurang lebih dari 283 spesies tanaman yang diregistrasi untuk kegunaannya sebagai obat yang telah teruji keamanannya berdasarkan bukti empiris dari generasi ke generasi. Meskipun demikian, kebanyakan jamu tidak teruji secara perspektif klinis sehingga membutuhkan uji praklinik secara in vitro atau in vivo untuk mendukung manfaat guna dari jamu. Kemudian, obat tradisional atau bahan baku ramuan bahan yang klasifikasi atau next, bisa di next. Baik, untuk klasifikasi atau pengelompokan obat tradisional di Indonesia dibagi menjadi 3. Yakni pertama adalah jamu, kedua adalah obat herbal terstandar, dan yang ketiga adalah fitofarmaka. Jamu merupakan tanaman yang telah teruji secara turun-menurun digunakan sebagai obat-obatan di masyarakat dengan basis empiris. Meskipun bahan baku tidak distandarisasi dan biasanya digunakan untuk pengobatan diri sendiri atau secara komunitas lokal. OHT atau obat herbal terstandar merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari jamu yang sudah melakukan uji praklinik dan sudah terdapat standarisasi serta telah digunakan secara luas meskipun tidak seluas fitofarmaka serta belum dilakukan uji klinis. Fitofarmaka adalah bahan obat alam yang telah melalui uji praklinis dan klinik, standarisasi ekstrak, bahan baku, dan bahan jadi. Kemudian agar menjamin mutu herbal yang baik, maka produksi obat herbal harus mengadopsi konsep GAP atau Good Agriculture Practice. Oke, bisa di next. Saya Muhammad Arik Dava akan menjelaskan terkait konsumsi obat herbal di masyarakat. Penelitian terkait penggunaan obat herbal di masyarakat yang dilakukan oleh Pane dan kawan-kawan pada tahun 2021, di mana masyarakat Indonesia menunjukkan kelompok 18 hingga 45 tahun yang mengonsumsi obat herbal sebesar 75,4%, 46 sampai 65 tahun 23,1%, dan lebih dari 65 tahun sebesar 1,4%. Sementara berdasarkan jenis kelamin diperoleh jenis kelamin laki-laki yang mengonsumsi sebesar 45,6% dan perempuan 54,4%. Sementara berdasarkan wilayah tempat tinggal diperoleh masyarakat yang bertempat tinggal di desa sebesar 32,7% dan di kota 67,3%. Jenis obat tradisional yang dikenal masyarakat umumnya itu jamu, sedangkan untuk obat herbal terstandar dan fitofarmaka masih terdengar asing di masyarakat. Hasil riset menunjukkan bahwa hampir 50% penduduk Indonesia mengkonsumsi jamu, baik untuk pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dari hasil tersebut, sebesar 55,3% mengkonsumsi jamu dalam bentuk cairan, dan sisanya mengkonsumsi jamu dalam bentuk serbuk. Penelitian terkait pengetahuan masyarakat mengenai obat tradisional menunjukkan bahwa secara umum sebesar 92% masyarakat mengetahui tentang apa itu obat tradisional. Namun ketika ditanya hal yang lebih spesifik terkait penggolongan obat tradisional, masyarakat Indonesia sebesar 88,2% mengenal jamu, sedangkan yang mengetahui jenis obat herbal terstandar hanya 29,4% dan yang mengenal fitofarmaka hanya 3%. Next.
Metode yang dilakukan dalam mini project ini adalah dilakukan pada minggu kedua bulan Maret hingga minggu ketiga bulan April melalui survei online melalui Google Form yang tautannya dapat dilihat pada bagian sebelah kanan dengan kriteria responden adalah umur 17 tahun ke atas dengan status mahasiswa atau mahasiswi pendidikan D1, D2, D3, D4, S1 dan profesi instansinya adalah Universitas Brawijaya dan atau non-Universitas Brawijaya. Berikut adalah timeline yang dapat dilihat pada tabel 1 untuk proposal mini project kami. Dan cara untuk mendapatkan data adalah selain pada pengisian link survei tersebut, itu dimulai pada minggu kedua hingga bulan Maret hingga minggu ketiga bulan April 2022. Cara mengolah datanya adalah data yang telah didapatkan diolah di Google Spreadsheet secara bersama-sama untuk diinterpretasikan data pada tabel 2. Tabel 2 dapat dilihat pada bagian sebelah kanan berupa rancangan susunan pengamatan variabel dari obat herbal atau alami yang digunakan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan ke Bu Sri Widyati. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kelompok 4, waktunya tepat 10 menit. Selanjutnya kelompok 19, Dea Leoni dan teman-teman, silakan menyampaikan saran. Ya, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah menyampaikan presentasinya dengan informatif. Saya perwakilan dari kelompok 19 memiliki beberapa saran untuk kelompok 4, yaitu yang pertama, pada judul ini kan survei penggunaan obat herbal di kalangan mahasiswa. Mungkin bisa dispesifikasikan lagi, ini mahasiswa yang tempatnya di mana, misalnya di Pulau Jawa atau Kota Malangkah, seperti itu. Terus selanjutnya untuk di bagian tinjauan pustaka, yang kedua itu tadi terlalu banyak poin, sehingga kita yang membaca itu agak kebingungan gitu ya. Terus mungkin bisa dibikin seperti tinjauan pustaka yang sebelumnya, dan tulisannya terlalu kecil, mungkin bisa dibesarkan seperti itu. Itu saja mungkin dari teman-teman kelompok 19, ada yang ingin menambahkan? Baik, saya Febriana Tika Ramadhani, perwakilan dari kelompok 19. Sebelumnya kami juga menyampaikan terima kasih atas penampilan slide-nya. Bagi kami sudah cukup bagus karena juga sangat lengkap yang dilengkapi dengan gambar pendukung dan juga poin-poin penjelasan yang komunikatif dan mudah dipahami. Penjelasannya pun juga dapat dipahami dengan mudah. Kemudian untuk saran dari kami, menambahkan dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Dea Leoni, bahwasannya pada poin kedua mungkin nanti bisa dikelompokkan pada bagian tinjauan pustaka itu nanti berapa persen jenis kelamin yang mengkonsumsi obat herbal yang tradisional, obat herbal yang berstandar dari fitofarmaka dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin ada anggota kelompok kami yang menambahkan, kami persilahkan. Baik, ada? Kelompok sepertinya sudah tidak ada, Bu. Ya, sepertinya sudah cukup ya perwakilan dari 2 tadi. Oke, ya baik. Ya, oke. Ya, ini kurang lebih sarannya serupa dengan saran-saran yang sebelumnya terkait dengan kespesifikan ya, di mana target sasaran itu berasal ya, bisa berasal atau bertempat tinggal ya. Itu nanti pada saat mengolah data, nah itu nanti menariknya adalah pada saat mengolah data ya, tentunya pada saat mengolah data hal-hal yang spesifik tadi ya, entah lokasinya, entah asalnya mungkin atau suku ya dari target sasaran, itu hal yang bisa bukan diangkat ya, menjadi bagian dari pembahasan ya. Oke. Selanjutnya hal yang disampaikan oleh kelompok 4 ya, terutama di latar belakang ini merupakan best practices ya untuk kelompok lain ya. Saya sampaikan sebagai best practices untuk kelompok lain. Mengapa? Karena latar belakangnya itu kemudian menarget ya, mengapa mahasiswa, ada penjelasannya gitu ya. Mahasiswa pastilah dia lebih praktis untuk membeli daripada membuat gitu ya, juga berdasarkan informasi dari iklan, dari medsos gitu ya, dan dia
dikelompokkan jadi generasi terkini, generasi milenial. Ya. Bagian-bagian yang seperti itu ya itu adalah best practices yang perlu diangkat di latar belakang ya. Ini berlaku juga untuk kelompok yang lain. Ya, jadi spesifikasi mengapa memilih keluarga. Ya, ada alasannya, pasti ada alasannya ya. Silakan, itu menurut saya sangat bisa dikelola lagi kalimatnya. Ya, ini mahasiswa ya tadi sangat runtun ya sekali menyampaikan, kemudian akhirnya berujung ya pada mahasiswa gitu ya. Oke, ini berlaku untuk kelompok lain juga. Oke, ini koreksi. Saya sudah habis ini waktunya. Untuk koreksi ya. Jadi yang untuk semua jamu, OHT, fitofarmaka, ya coba dikoreksi lagi untuk semuanya bahwa itu adalah pengelompokan obat alamiah. Ya, bukan obat herbal ya, pengelompokan obat alamiah ya, karena kalau kita lihat apa namanya albumin dari kutuk dari ikan ya, albumin ikan itu kan asalnya dari ikan ya, tapi dia juga mendapatkan izin edar sebagai jamu ya, dan kalau kita cek lagi di apa namanya undang-undangnya itu menurut saya undang-undangnya menyampaikan sebagai penamaan ya obat alamiah ya, bukan obat herbal ya. Oke, nanti bisa dicek lagi ya. Jadi nanti di presentasi di hasil apa namanya presentasi hasil nanti dan diskusi selanjutnya apa namanya bisa dikoreksi ya untuk yang penamaan pengelompokan terkait dengan obat alamiah. Baik, oke, terima kasih kelompok 4 ya. Bisa di stop screen-nya. Selanjutnya mohon dipersiapkan kelompok 6 ya, Imro'atul dan teman-teman. Ya, kelompok sarannya kelompok 14, kelompoknya Ade dan teman-teman. Oke, silakan menyiapkan diri, Imro. Baik Bu, saya izin share screen. Ya. Untuk screen-nya apakah sudah terlihat? Oke, baik, sudah terlihat. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya kepada Bu Sri Widiarti dan juga teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, terdiri atas Imro'atul Mardiah, Firdanuri Asyari, Dewi Krisnawati, Nurani Rosyada, dan juga Nenis Trimelani Putri. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan progres kami terkait survei pengetahuan jamu pada masyarakat Kota Malang sebagai bentuk kepedulian terhadap obat tradisional. Seperti yang kita tahu bahwa jamu ini merupakan salah satu jenis dari obat dengan bahan alamiah yang menjadi salah satu alternatif pengobatan yang sudah lama digunakan oleh masyarakat, khususnya di Indonesia. Jamu ini sendiri dapat diartikan sebagai obat herbal yang tersedia secara tradisional dan bentuknya ini bisa berupa seduhan, pil atau cairan dengan kandungan bahan tanaman sebagai penyusunnya. Dan penggunaan jamu ini sudah dimanfaatkan selama puluhan hingga ratusan tahun yang membuktikan bahwa jamu ini sangat bermanfaat secara langsung pada kesehatan masyarakat pada jenis penyakit tertentu menurut AIDA 2021. Untuk peraturan dari saintifikasi jamu ini itu diatur dalam pertama adalah peraturan Kementerian Kesehatan nomor 3/1/Menkes/2010 tentang saintifikasi jamu, di mana pada peraturan ini dijelaskan dan berisi beberapa peraturan terkait ketentuan umum, fasilitas pelayanan kesehatan, standar dan juga kriteria jamu, hingga fasilitas sarana prasarana yang mendukung, tenaga kesehatan, bentuk pengawasan, dan peraturan penunjang lainnya terkait produksi dan pemanfaatan jamu sebagai obat alamiah. Selain itu, juga terdapat peraturan kedua, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Peraturan pemerintah ini berisi terkait pelayanan kesehatan tradisional secara empiris, komplementer, dan juga integrasi, standar pelaksanaan, dan beberapa
dan beberapa peraturan lainnya. Sampai saat ini kebiasaan konsumsi jamu di masyarakat masih terus dilestarikan hingga saat ini, dan karena masyarakat ini sangat yakin bahwa jamu ini merupakan produk alamiah yang aman, ini dikarenakan jamu ini sangat memiliki efek samping yang sangat sedikit dan tidak serius dibandingkan dengan obat berbahan kimia lainnya. Dan pada tahun 2010 dilaporkan bahwa penduduk Indonesia ini yang mengkonsumsi jamu lebih dari 50% dan sebesar 95,6% penduduk Indonesia yang mengkonsumsi jamu merasakan adanya manfaat terhadap tubuh menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 2010. Karena konsumsi jamu ini terus mengalami pasang surut, jadinya sehingga diperlukan studi lebih lanjut terkait tingkat preferensi masyarakat, sehingga peran masyarakat di sini sangat diperlukan untuk mengetahui minat dan juga pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk jenis, bahan, dan juga efikasi dari jamu yang dikonsumsi di masyarakat. Ya, baik. Untuk tujuan penelitian kami yaitu mengetahui sejauh mana preferensi masyarakat Kota Malang terhadap jamu, mengetahui seberapa sering penggunaan jamu dalam menjaga kesehatan, latar belakang atau tujuan penggunaan jamu. Kemudian untuk manfaatnya yaitu dapat memahami sejauh mana preferensi masyarakat Kota Malang dalam mengkonsumsi jamu dan dapat memahami efikasi jamu yang dikonsumsi oleh masyarakat. Next. Iya, sebelumnya tadi obat herbal atau obat alamiah yang sudah direvisi dengan Ibu Sriwidyadi tadi merupakan sediaan atau sebuah ramuan yang diracik dari tanaman, hewan, mineral, dan lain-lain atau campuran dari bahan-bahan tersebut. Dapat berupa bahan mentah maupun yang sudah diproses, yang mana memiliki efek terapi maupun efek lain yang baik untuk kesehatan manusia. Nah, di Indonesia sendiri penggolongan obat alamiah terbagi menjadi 3, yaitu jamu, obat herbal standar, dan fitofarmaka. Secara singkat, jamu merupakan salah satu dari obat tradisional yang memiliki bentuk baik seduhan, pil maupun cairan dengan bahan penyusun utama berupa tumbuhan. Contohnya itu seperti beras kencur, temulawak, dan kunyit asem. Ada juga jamu yang sudah diproduksi secara massal dan bermerek dikemas seperti itu, seperti kuku bima, tolak angin, dan nimba. Nah, untuk OHT merupakan sediaan obat yang telah dibuktikan keamanannya dan khasiatnya secara ilmiah melalui uji praklinik, yaitu melalui hewan coba, dan menggunakan bahan baku yang telah terstandarisasi, contohnya seperti antangin, OBH, mastin, dan lain-lain. Sedangkan fitofarmaka merupakan obat herbal yang telah terbukti secara alamiah melalui uji praklinik dengan hewan coba dan uji klinik pada manusia. Dan bahan bakunya ini juga sudah terstandarisasi, contohnya seperti Stimuno, Tensigard, Excra, Nodiar, dan lain-lain. Nah, berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Octaviani dan kawan-kawan tahun 2021, pada ibu-ibu di Kota Surabaya mengungkap bahwa pengetahuan mengenai obat herbal obat alamiah masih terbatas. 88,2% hanya mengetahui bahwa obat alamiah adalah jamu. 29,4% mengetahui mengenai OHT, dan 3% sisanya mengetahui fitofarmaka. Maka dapat dikatakan bahwa jamu merupakan obat herbal yang paling dikenal di kalangan masyarakat. Next. Ya, ini merupakan contoh-contoh dari obat alamiah tadi. Next. Baik, jamu merupakan obat herbal tradisional Indonesia yang sudah dipraktikkan selama berabad-abad di masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan dan mengobati penyakit. Nah, jamu sendiri ini dibuat dari bahan-bahan alami berupa bagian dari tumbuhan seperti rimpang, daun-daunan, kulit batang maupun buah. Selain itu menggunakan bahan dari hewan seperti empedu kambing atau tangkur buaya. Jamu biasanya memiliki rasa pahit sehingga perlu menambahkan madu sebagai pemanis agar rasanya lebih dapat ditoleransi peminumnya. Begitupun dapat menambahkan rasa dan memberikan aroma yang menggugah selera seperti kayu manis, serai maupun gula aren. Nah, manfaat dari jamu sendiri ini sebenarnya untuk memelihara kesehatan seperti kunyit asam jahe, dan bahkan untuk menambahkan nafsu makan seperti temulawak, beras kencur. Next.
Nah, berdasarkan literatur yang ada, bahwa jamu yang sering dikonsumsi masyarakat berdasarkan literatur yaitu gas kencur, kunir asam, cabai puyang, pahitan kunci sirih maupun kudu laos. Nah, dari berbagai jamu tersebut memiliki beragam manfaat yang diperlukan masyarakat. Bisa di next. Nah, manfaat dari jamu sendiri ini memiliki beragam tergantung dengan tujuan dari masyarakat ini penyakit apa yang diderita. Nah, sehingga dari kebutuhan masyarakat sendiri ini memerlukan jamu yang sudah dikonsumsi masyarakat. Next. Bisa di next. Berikutnya yaitu bagian metode. Pada responden yang kami survei yaitu penduduk asli Malang yang pada dilaksanakan pada tanggal 2 hingga 17 Maret 2022 melalui tanpa batasan usia baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya pengambilan data atau cara mendapatkan data diperoleh dengan membagikan link Google Form pada responden yang berminat untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang tersedia. Pertanyaan yang tersedia di dalam Google Form meliputi usia, pernah mengkonsumsi jamu atau tidak, kemudian frekuensi mengkonsumsi jamu, khasiat jamu yang dikonsumsi, tempat membeli jamu, alasan mengkonsumsi, serta informasi terkait penyakit yang dimiliki oleh responden. Kemudian cara mengolah data, yaitu data tersebut diperoleh dari formulir Google Form yang berupa usia yang akan dikelompokkan ke dalam anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Kemudian terkait dengan nama obat yang dikonsumsi, serta khasiatnya juga akan dikelompokkan. Meneliti menganalisis informasi yang berkaitan dengan jamu yang berasal dari hasil respon Google Form, seperti efek samping penggunaan jamu, serta bahan baku yang terdapat di dalam setiap jamu. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Ya, lampiran 1 yaitu terdiri dari pembagian job desk masing-masing anggota dan ketua. Next. Kemudian lampiran 2 yaitu jadwal kegiatan kami dilakukan pada bulan Maret. Next. Kemudian lampiran 3 yaitu dokumentasi dari kegiatan diskusi kami. Next. Ya, baik, terima kasih. Atas perhatiannya saya kembalikan ke Bu Sri Widyarti. Oke, baik. Terima kasih kelompok 6. Oke, presentasinya ya lebih 1 menit. Oke. Selanjutnya dipersiapkan saran dari kelompok 14, kelompoknya Ade dan teman-teman. Ya, baik. Saya Ade Triandari ingin memberi sedikit saran untuk kelompok 6. Jadi tadi untuk berdasarkan spesifikasi target narasumbernya sudah sangat jelas. Namun di sini saya memberi sedikit masukan untuk mungkin kelompok 6 bisa menambahkan korelasi dari faktor sosial terhadap konsumsi jamu di masyarakat. Karena teman-teman di sini mengangkat tema tentang pengetahuan dan juga preferensi masyarakat. Dan saya rasa hal tersebut akan berpengaruh kuat sebagai bentuk tindakan persuasif terhadap masyarakat di sekitarnya. Jadi maksud saya di sini adalah apakah tingkat pengetahuan yang tinggi pada masyarakat itu dapat meningkatkan minat konsumsi jamu pada orang-orang di sekitarnya. Kemudian tadi saya sempat melihat di tinjauan pustaka bahwa persentase penggunaan obat herbal itu lebih tinggi pada negara berkembang daripada negara maju. Ini mungkin bisa dicantumkan juga pada latar belakang. Jadi salah satu pentingnya mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat terhadap konsumsi jamu itu apakah ada alasan tersendiri sehingga pada negara berkembang itu peminatnya lebih tinggi daripada negara maju. Kemudian karena berdasarkan metode kegiatan wawancaranya sudah selesai, mungkin dari teman-teman saya hanya memberi sedikit masukan, mungkin dari teman-teman punya beberapa sumber,
bisa dicantumkan juga efek samping dari penggunaan jamu di masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar keunggulan ataupun kelebihan yang diketahui dari masyarakat, tapi juga apakah terdapat efek samping tersendiri. Karena tadi saya sempat melihat juga di tinjauan pustaka ada satu tanaman obat yang memiliki efek samping. Seperti itu dari saya. Mungkin dari kelompok 14 yang lain apakah ada tambahan? Oke, baik. Ya, nah, mungkin bisa langsung direspon kelompok 6, apa yang tadi disarankan oleh kelompok 14, diwakili oleh Ade. Halo, kelompok 6. Ya, Bu, mungkin saya menjawab terlebih dahulu. Sebelumnya terima kasih tadi untuk Andari dan dari kelompok 14 ya. Karena tadi Bu pasaran, terima kasih atas saran dan masukannya kepada kelompok kami. Nanti akan kami pertimbangkan lagi dan akan kami tambahkan apabila diperlukan. Dan mungkin tadi dari kelompok 6 yang lain ada yang mau menambahkan mungkin untuk Firda, silakan. Iya, halo. Saya izin menambahkan sedikit terkait efek dari penggunaan jamu ya. Itu tadi insya Allah sudah disebutkan sama teman saya Nanis bahwa itu juga nanti bakal dimasukkan begitu. Terima kasih. Ya, oke. Ya, waktunya hampir habis untuk saya. Oke, ya, masukan dari Ade. Ya, cukup menurut saya perlu disikapi ya, karena memang tadi judulnya bukan unik ya, judulnya bagus gitu ya, dalam ya, tingkat pengetahuan masyarakat. Ya, sehingga tadi target sasarannya adalah ditata berdasarkan jenjang akademik gitu ya, mulai dari apa tadi D1 atau D3 gitu ya, sampai profesi ya. Namun demikian di latar belakang belum mengerucut ya, belum mengerucut mengapa dipilih profesi itu apa namanya ya, belum kelihatan ya latar belakang sosial atau akademik terkait dengan pengetahuan ya, karena tadi judulnya terkait dengan pengetahuan jamu ya di masyarakat di sekitar Malang. Ya, kalau menurut saya seperti itu ya untuk kelompoknya Imro ya, supaya lebih spesifik latar belakangnya, bukan spesifik ya, mengerucut ya mengapa targetnya kemudian adalah apa namanya melatar targetnya disasar ya pada mereka dengan tingkat akademik yang apa namanya berjenjang. Nah, itu nanti bisa dipakai untuk melengkapi latar belakang ya. Ya, demikian ya kelompoknya Imro, dan terima kasih juga kelompok 14, kelompoknya Ade yang telah memberikan sarannya gitu ya. Baik. Ya, selanjutnya terima kasih, bisa ditutup dulu screen-nya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, oke, ya. Selanjutnya adalah kelompok 9, kelompoknya Brigita. Silakan menyiapkan presentasinya dengan 2 orang cadangan. Sebagai kelompok yang menyampaikan saran, kelompoknya Regina dan teman-teman, kelompok 10. Baik. Ya. Ya, baik. Selamat pagi. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan mengenai proposal kami yang berjudul Pemahaman Konsumen Jamu Wanita Dewasa terhadap Penggunaan Obat Herbal dan Tanaman Obat. Dengan anggota kelompok kami, yaitu ada Brigita Lasroka, Triva Astaleriandira, Stefani Kurnia, dan Foni Masurlah, dan juga Tarisa Kairina. Selanjutnya. Ya, berikut adalah latar belakang dari judul yang kami bawa. Jamu sendiri merupakan salah satu budaya di Indonesia yang sudah erat hubungannya dengan masyarakat Indonesia kurang lebih dari 100 tahun yang lalu. Jamu sendiri merupakan istilah dari bahasa Jawa, yakni jampi yang artinya doa atau obat, dan juga usodo atau husada yang berarti kesehatan. Sehingga jamu sendiri memiliki makna
seperti doa atau obat yang berguna untuk meningkatkan kesehatan. Jamu memiliki berbagai manfaat seperti menyembuhkan penyakit dan juga digunakan dalam berbagai keperluan manusia seperti untuk kosmetik hingga untuk menjaga kesehatan tubuh. Konsumsi jamu di Indonesia banyak digunakan oleh kalangan wanita karena jamu kerap digunakan sebagai tujuan kesehatan maupun kecantikan. Misalnya jamu dikonsumsi untuk tujuan menghilangkan nyeri haid, mengendalikan kondisi fisiologis pasca melahirkan, dan juga jamu dikonsumsi pada saat wanita hamil pada masa kehamilan seperti itu, ataupun juga menjaga kecantikan khususnya untuk organ kewanitaan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Pasal 47, yakni Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 381/2007 2009 tentang kesehatan yang berbunyi sebagai berikut. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan juga berkesinambungan. Dalam undang-undang ini mengatur regulasi penggunaan jamu di masyarakat dan difokuskan untuk kesehatan. Dengan banyaknya manfaat jamu yang diberikan pada masyarakat, namun masih terdapat kurangnya pencatatan terkait jenis jamu apa saja yang banyak digunakan oleh wanita di Indonesia dalam menjaga kesehatan, sehingga perlu dilakukan penelitian atau survei terkait jenis jamu yang banyak dikonsumsi khususnya oleh kalangan wanita dewasa di Indonesia. Next slide. Sehingga tujuan dari penelitian kami yakni mengetahui penggunaan obat herbal dan juga tanaman obat yang banyak dikonsumsi oleh wanita dewasa, serta untuk mengetahui manfaat yang diberikan dari obat herbal dan juga tanaman obat yang dikonsumsi oleh wanita dewasa. Dengan manfaat yang diberikan yakni untuk mengetahui jenis jamu yang masih banyak dikonsumsi di Indonesia dan juga dapat mengembangkan produk jamu dengan menggunakan tanaman obat yang banyak dikonsumsi oleh kalangan wanita dewasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, halo, siapa yang melanjutkan? Karisa. Tanaman herbal merupakan tanaman yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia untuk dijadikan sebagai bumbu masakan, obat tradisional atau jamu. Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara dengan kelimpahan keanekaragaman sumber daya hayati setelah Brazil, yaitu sebesar 30.000 jenis tanaman di Indonesia dan 7.000 diantaranya memiliki khasiat obat dengan sebutan tanaman obat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, hanya sebanyak 283 spesies tanaman obat yang baru diregistrasi untuk penggunaan obat tradisional atau jamu, dan hanya 13 spesies yang baru dibudidayakan. Penggunaan obat herbal atau obat tradisional mengalami peningkatan tidak hanya di negara berkembang, melainkan hingga di negara maju. Hal ini dikarenakan obat herbal memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan obat modern, yakni obat herbal mengandung banyak senyawa aktif yang menimbulkan efek komplementer dan efek samping yang ringan jika dikonsumsi, karena sebagian besar obat herbal berbentuk root extract, di mana kandungan senyawa relatif sedikit namun memiliki banyak macam. Akan tetapi, obat herbal memiliki kelemahan, yakni uji obat herbal dalam penelitian ilmiah masih minim. Obat herbal mulai banyak diminati oleh masyarakat luas karena masyarakat sadar akan kepentingan menjaga kesehatan melalui pemanfaatan berbagai hasil alam dengan menggunakan obat tradisional. Konsumsi jamu di kalangan wanita Indonesia dapat berkaitan dengan kesehatan maupun kecantikan. Baik, selanjutnya metode. Responden yang kami gunakan yaitu responden konsumen dari obat herbal dan tanaman obat. Kriteria yang digunakan dalam pencarian responden yaitu wanita dewasa awal yang berusia 21 hingga 40 tahun, wanita dewasa madya yang berusia 40 hingga 60 tahun, dan wanita dewasa lanjut yang berusia 60 tahun ke atas. Target yang kami cari melalui kuesioner Google Form yaitu sebanyak 50 responden dari konsumen obat herbal
dan 50 responden dari konsumen tanaman obat, sehingga total responden yang kami butuhkan yaitu sebanyak 100 responden. Selanjutnya, data yang kami dapatkan berasal dari konsumen obat herbal dan tanaman jamu, yaitu mengenai usia, nama obat herbal maupun tanaman obat yang dikonsumsi, seberapa sering responden mengonsumsi obat herbal maupun tanaman obat, bagaimana cara responden untuk mendapatkan obat herbal maupun tanaman obat, bahan utama dari obat herbal maupun tanaman obat yang dikonsumsi, tujuan dari mengonsumsi obat herbal maupun tanaman obat, serta bentuk dari obat herbal maupun tanaman obat yang dikonsumsi. Selanjutnya, data yang kami olah dari kuesioner Google Form yaitu dengan menghitung jumlah dari responden yang mengonsumsi obat herbal maupun tanaman obat, dan kemudian dibedakan dari setiap kategori yang ada. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Berikut ini merupakan lampiran dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf, kami kembalikan ke Bu Sri Widiarti. Oke, terima kasih kelompok 9, Ibu Gita dan teman-teman. Waktunya masih 3 menit ya, tapi tidak apa-apa. Silakan mempersiapkan diri kelompok 10, Regina dan teman-teman, untuk menyampaikan saran, masukan. Baik, Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk kelompok 9 yang telah menyampaikan presentasinya dengan baik. Mungkin dari kelompok 10 ada beberapa saran dan juga pertanyaan. Yang pertama, masih terdapat beberapa kesalahan penulisan. Kemudian juga di bagian latar belakang tadi, masih ada kesalahan penulisan tahun dalam terkait dengan Undang-Undang Keputusan Menteri Kesehatan. Mungkin bisa diperbaiki sehingga tidak terjadi perbedaan ketika presentasi dan pembacaannya di PowerPoint. Kemudian mungkin manfaat yang ada bisa lebih dispesifikasikan supaya lebih aplikatif. Kemudian mungkin satu pertanyaan dari kami, apa yang membuat kelompok 9 memilih responden wanita dewasa sebagai objek untuk penelitian ini? Apakah yang membuat penelitian ini menjadi menarik karena mungkin untuk jamu atau obat herbal juga bisa digunakan untuk kalangan yang usia muda, begitu Bu? Ya, oke, terima kasih Regina. Ya, ada anggota kelompok 10 yang lain yang juga hendak menyampaikan saran, masukan? Bila tidak ada, jika belum ada, silakan kelompok 9, kita dan teman-teman untuk menanggapi saran dan pertanyaan tadi ya. Ya, baik. Nama saya Stefani Kurnia dari kelompok 9. Terima kasih atas saran yang sudah diberikan oleh teman-teman kelompok 10. Mungkin ke depannya akan kami revisi terkait salah penulisan dan manfaat untuk di PPT-nya dan di proposalnya juga. Untuk jawaban dari pertanyaannya, kenapa kami memilih responden seorang wanita dewasa, itu karena ketika kami berdiskusi, kami mencari terkait literatur untuk membuat proposal ini, ada suatu penelitian yang menyatakan bahwa banyak digunakan di Jawa, terutama oleh wanita. Bahkan ada survei yang mengatakan bahwa wanita yang berdomisili di Yogyakarta itu lebih suka menggunakan lebih suka menggunakan jamu untuk menjaga kesehatan daripada menggunakan obat-obatan modern. Oleh sebab itu, kalau mau kami berpikir apakah hal ini juga berlaku untuk wanita-wanita dewasa yang tinggal berdomisili di tempat kami berada, begitu. Oleh sebab itu kami memilih responden wanita dewasa seperti itu. Terima kasih. Ya, oke. Tadi sudah direspon oleh Stefani. Ini ada anggota kelompok 9 lain yang hendak merespon dan menambahkan. Oke, kelompok 10. Anggota kelompok 10 yang lain, ada yang hendak menambahkan? Atau juga kelompok yang lain di luar kelompok 10 bila hendak menambahkan? Oke. Ya, belum ada. Baik. Ya.
Jadi kelompok 9 menspesifikkan ya target sasarannya adalah pada wanita dewasa gitu ya. Wanita dewasa ya. Tadi dengan berbagai kriteria ya, mulai dari yang apa tadi ya, madya dan seterusnya ada 3 kriteria. Oke. Dan di latar belakang saya rasa kelompok 9 juga salah satu best practices ya di dalam mengolah latar belakang gitu ya, sehingga pemilihan target wanita dewasa itu sudah cukup tajam disampaikan di latar belakang ya, di latar belakang ya. Cuman tadi apa yang disarankan oleh Regina tadi sudah dijawab ya. Itu tadi yang belum, menurut saya belum melihat di latar belakang ya. Namun itu adalah bagian yang bagus perlu ditambahkan ya di latar belakang ya, karena memang terkait dengan pemanfaatan jamu di kalangan wanita dewasa memang tidak semuanya ya, sebenarnya juga tergantung dari tradisi sebelumnya. Nah, namun berkaca dengan tradisi yang ada di keraton ya, di Jogja ataupun di Solo ya, itu sudah sangat populer ya pemanfaatan tersebut ya, sehingga dengan demikian di kelompok 9 hendak ya mengetahui lebih jauh bagaimana keterlibatan ya wanita dewasa dalam ya saintifikasi jamu, terutama adalah terkait dengan memanfaatkan ya, jamu untuk memelihara kesehatan, kecantikan dan yang sejenis ya. Jadi yang seperti itu, jadi hal-hal yang seperti itu untuk kelompok ya yang belum secara spesifik memberikan alasan terkait dengan target sasaran yang dipilih ya, bisa ditambahkan ya, sehingga di latar belakang mengerucut ya sampai ke pemilihan mengapa itu dipilih target sasaran tersebut ya, apa yang diharapkan ya dari situ ya. Oke ya, ada lagi tambahan dari kelompok lain? Baik ya, waktunya masih 2 menit ya sebenarnya. Bila ada masih dipersilakan. Ya, oke. Bila tidak ada, kita masuk di kelompok selanjutnya. Kelompok 21, kelompoknya Putri Adila dan teman-teman. Silakan dipersiapkan presentasinya ya dengan 2 orang sebagai cadangan. Oke, dan kelompok yang memberikan saran, kelompok 20, Diva dan teman-teman. Oke, silakan Putri. Catat waktunya. Baik, Assalamualaikum Ibu. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke, ya sudah terdengar. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari anggota kelompok 21 izin menyampaikan hasil proposal kami yang berjudul Analisis Efektivitas Konsumsi Jamu Gendong dan Jamu Buatan Industri dalam Mengatasi Penyakit atau Gejala Ringan di Kecamatan Lokwar, Kota Malang dan Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Berikut anggota kelompok kami. Next. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan terkait latar belakang. Jamu merupakan obat tradisional berbahan alami yang telah diwariskan secara turun-temurun untuk kepentingan kesehatan seperti yang telah ditetapkan oleh Permenkes nomor 3 garing Menkes garing Per garing 1 pada tahun 2010. Sebagian besar masyarakat mengkonsumsi jamu karena dipercaya memberikan manfaat yang cukup besar terhadap kesehatan baik untuk pencegahan atau pengobatan terhadap suatu penyakit maupun dalam hal menjaga kebugaran, kecantikan, dan meningkatkan stamina tubuh. Hingga saat ini keberadaan jamu terus berkembang dan dalam pemasarannya jamu dapat disajikan dalam bermacam-macam jenis, diantaranya jamu gendong, jamu godokan, serbuk seduhan, pil, dan cairan. Seperti yang kita amati di jalanan bahwa jamu gendong merupakan jamu yang berbentuk cair dan dijual dalam kemasan botol menggunakan keranjang yang digendong serta dijual dari rumah ke rumah. Jamu gendong dikemas dalam menggunakan botol dalam bentuk cair yang diawetkan dan diedarkan tanpa penandaan yang dapat memungkinkan bahwa jamu gendong ini dapat diproduksi oleh siapa saja. Namun terkait proses produksinya, jamu tidak bisa sembarangan diedarkan karena hal tersebut
dilindungi oleh undang-undang terkait, yaitu pada Permenkes nomor 6 tahun 2012 tentang industri dan usaha obat tradisional. Hal ini ditetapkan karena perilaku penjual yang sekaligus pembuat jamu gendong dalam mengolah jamu gendong itu masih kurang memperhatikan faktor kebersihan yang dibuktikan masih adanya cemaran mikroba pada jamu gendong. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa beberapa jenis jamu gendong yang dipasarkan masih positif mengandung bakteri coliform fecal dan E. coli. Dapat diketahui juga bahwa keberadaan E. coli yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit saluran pencernaan seperti kolera, tifus, disentri, diare, dan penyakit lainnya. Bakteri E. coli dipakai sebagai indikator pencemaran keberadaan di luar tubuh manusia, mengindikasi telah terjadi kontaminasi dari feses manusia atau hewan melalui air yang digunakan untuk pembuatan jamu. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2014 tentang persyaratan mutu obat tradisional, bahwa penggunaan obat tradisional sebagai obat dalam perlu diwaspadai adanya mikroba seperti Salmonella, E. coli, dan lainnya. Mikroba tersebut tidak diperbolehkan untuk terkandung dalam obat tradisional. Di era yang kian modern ini, produksi jamu telah dikembangkan sedemikian rupa untuk peningkatan distribusi dan meningkatkan angka peminat dari segala usia. Di masyarakat kita sering dijumpai juga penyakit umum seperti contohnya masuk angin. Nah, penyakit ini di dunia kedokteran juga belum jelas kategorinya, sehingga obat medis khusus untuk penyakit masuk angin ini belum ada obat medisnya. Di sisi lain, masyarakat juga mengetahui bahwa jamu adalah salah satu cara untuk mengobatinya. Hal ini juga telah dimanfaatkan oleh beberapa industri jamu kemasan untuk memproduksi jamu guna menyembuhkan penyakit masuk angin, contohnya seperti pada jamu tolak angin dan produk lainnya. Selain itu, pembuatan kemasan yang praktis tersebut menjadikan jamu lebih mudah disimpan dan dikonsumsi di mana saja. Dengan ini kami menyimpulkan untuk pentingnya dilakukan penelitian ini adalah kami ingin mengetahui bagaimana tingkat keefektifan serta efisiensi dari konsumsi jamu gendong dengan jamu kemasan di era saat ini. Next. Baik, berikut merupakan peran responden dalam saintifikasi jamu, di mana peran responden ini untuk mendapatkan informasi, mengetahui pengetahuan, pengalaman, gagasan, opini mengenai jamu gendong dengan jamu tradisional buatan industri, sehingga didapatkan persamaan dan perbedaan antara keduanya berdasarkan kemasan, harga, cara mendapatkannya, cara mengkonsumsi, keefektifan dalam mengatasi penyakit sehari-hari yang seperti batuk, pilek, demam, nyeri sendi, dan lainnya. Next. Berikut adalah tujuan dan manfaat pada penelitian ini, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi dalam konsumsi jamu gendong dengan jamu buatan industri untuk mengatasi gejala atau penyakit sehari-hari seperti batuk, pilek, demam, nyeri sendi, dan lainnya, serta manfaatnya dalam untuk mendapatkan strategi pengembangan dengan tujuan inovasi produk berdasarkan data responden yang didapatkan baik jamu gendong maupun jamu buatan industri. Next. Berikut adalah tujuan pustaka, di mana pengobatan tradisional merupakan pengobatan dan atau perawatan yang diselenggarakan dengan cara lain di luar ilmu kedokteran dan atau keperawatan yang lazim dikenal dalam mengacu kepada pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperoleh secara turun-temurun. Pada pengobatan tradisional ini biasanya menggunakan obat tradisional, sehingga didapatkannya jamu, di mana jamu hingga saat ini merepresentasikan kearifan lokal yang masih berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah Jawa Timur, di mana berdasarkan data dari Tribun News tahun 2018 mengatakan bahwa Jawa Timur merupakan penduduk peringkat ketiga sebagai konsumsi jamu terbesar di Indonesia. Sehingga pemahaman mengenai eksistensi dari minuman ini sangat penting karena merupakan warisan dari nenek moyang yang menjadi jati diri bangsa, yang mencerminkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya sejak dulu. Seperti yang dapat dilihat pada gambar bahwa terdapat arkeolog atau relief yang menggambarkan bahwa manusia zaman dulu di Indonesia itu sudah mulai menggunakan tanaman tradisional sebagai obat tradisionalnya,
yang dicatat pada beberapa candi seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Penataran, Sukuh, serta Candi Tegawangi pada masa kerajaan Hindu-Buddha pada abad ke-15. Jamu berasal dari dua kata, yaitu adalah jampi, yang dimana artinya adalah penyembuhan dengan menggunakan ramuan obat-obatan, doa-doa atau ajaji, dan juga osodoho yang artinya kesehatan. Jamu ini sudah ada sejak periode kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang dapat dilihat dari data arkeologi serta pada zaman kerajaan Majapahit abad ke-13 Masehi, di mana terdapatnya prasasti Madawapura mengatakan bahwa adanya kelompok atau pembagian khusus untuk meracik jamu, di mana peracik jamu ini disebut dengan acaraki. Syarat dari menjadi acaraki ini adalah melakukan meditasi dan berpuasa dengan tujuan agar sang peracik ini merasakan energi positif yang bermanfaat dari kesehatan. Pengetahuan yang didapatkan dari peninggalan zaman dahulu mengatakan bahwa Indonesia sudah menggunakan jamu dari dulu hingga sekarang, dan hingga saat ini kita masih bisa menemukan hasil dari penemuan tersebut yang dapat ditemukan dengan jamu gendong, di mana jamu gendong ini merupakan hasil olahan racikan dari tanaman obat dan diolah dan dimasukkan ke dalam botol dengan diberi label. Namun hingga perkembangan industri, banyak pengelola jamu yang memikirkan kesehatan maupun kesehatan dari konsumen, sehingga banyak industri-industri yang sudah mengelola jamu tradisional menjadi jamu buatan industri, seperti itu. Next. Efisiensi penggunaan jamu. Sekitar 2.500-an lebih jenis tumbuhan dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Di mana jamu itu terbagi menjadi 3, yaitu jamu, OHT, dan fitofarmaka. Jamu yang merupakan bahan obat tradisional yang berupa tanaman digunakan dalam pengobatan untuk memperolehnya yang sangat mudah dan seperti pembelian di pasar ataupun di pekarangan rumah. Pada riset kesehatan, riset pada tahun 2010 menunjukkan bahwa 49,53% penduduk Indonesia menggunakan jamu, baik jamu gendong maupun jamu yang sudah tersertifikasi. Dari penduduk yang mengkonsumsi jamu, menurut riset tahun 2010 didapatkan bahwa 95,6% menyatakan mendapatkan manfaat dari efisiensi jamu, di mana obat tradisional jamu ini mengikuti perundang-undangan yang berlaku. Obat tradisional dilarang menggunakan bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, narkotika atau psikotropika, dan hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Selanjutnya. Baik, mohon diperhatikan waktunya. Waktunya. Saya langsung ke metode dan bagian belakang dari presentasi. Baik, selanjutnya dari metode. Target responden kelompok kami adalah minimal 3 orang dalam setiap kategori penyakit bergejala ringan tanpa batasan usia dan gender. Penyakit gejala ringan yang dimaksud berupa batuk, pilek, demam, nyeri sendi, diare, sembelit, kembung, dan masuk angin. Jumlah target responden sebanyak 50 orang dengan lokasi responden adalah wilayah di sekitar rumah masing-masing mahasiswa atau pewawancara yang meliputi Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Kecamatan Tanah Sareal, dan Kecamatan Bogor Selatan di Kota Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui 2 metode, yaitu survei dan wawancara langsung. Wawancara langsung dilakukan untuk mengetahui nama jamu yang dikonsumsi oleh konsumen, nama tempat, atau distribusi diperolehnya jamu tersebut seperti apotek, toko kelontong, dan lainnya, penggolongan jamu, apakah jamu gendong atau buatan, serta tujuan mengkonsumsi jamu tersebut. Selanjutnya dilakukan survei untuk memperoleh informasi terkait produk jamu yang dikonsumsi oleh konsumen yang meliputi komposisi jamu, penentuan golongan jamu apakah termasuk jamu, OHT, atau fitofarmaka,
Bentuk sediaan jamu apakah dalam bentuk bubuk, minuman, ataupun kapsul. Hasil dari survei dan wawancara langsung ini diinput ke dalam tabel data pengamatan yang dapat dilihat pada slide untuk dilakukan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan menghitung persentase penggunaan dan efikasi masing-masing jenis jamu dan pengelompokan data hasil wawancara berdasarkan penggolongan jamu yang dikonsumsi dengan menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya, berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan. Selanjutnya, lampiran. Next. Lampiran berupa bukti keterlibatan dan partisipasi aktif anggota kelompok. Selanjutnya, berikut merupakan lampiran berupa job desk setiap anggota kelompok serta jadwal kegiatan dan penanggung jawab. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, kami kembalikan pada Ibu Sri. Baik, oke. Terima kasih kelompok 21. Langsung saja kelompok 20, Diva dan teman-teman menyampaikan sarannya. Ya Bu, baik. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang telah presentasi dengan sangat baik dan informatif. Saya Diva Liviani mungkin izin menyampaikan sedikit saran saja pada tinjauan pustaka. Untuk pada sejarah perkembangan jamu di Indonesia, mungkin tata peletakannya lebih dirapikan lagi karena kami sebagai partisipan tuh agak bingung dalam membaca alurnya. Lalu juga pada efisiensi juga mungkin bisa dituliskan poin-poinnya saja pada penjelasannya dan mungkin bisa disampaikan secara oral untuk penjelasan lebih lanjutnya, agar tidak terlalu banyak tulisan dalam PPT seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi dari kelompok 20? Silakan. Permisi, perkenalkan nama saya Sofia Dinajala, saya dari kelompok 20, ingin memberikan tanggapan kepada kelompok Tri Adilah. Saya mengucapkan apresiasi kepada kelompok ini karena presentasinya yang cukup bagus dan informatif. Namun saya ingin bertanya dan memberikan saran bagaimana jika untuk responden itu ditambahkan usia dan jenis kelamin atau usia saja juga boleh. Karena menurut saya kalau misalkan jamu gendong dan jamu industri itu memiliki perbedaan di keamanan untuk konsumsinya. Seperti tolak angin itu kan dia memiliki tolak angin itu memiliki batas usia seperti 10 atau 12 tahun. Tapi kalau jamu gendong itu tidak menentu berapa usia minimal untuk mengkonsumsinya. Jadi menurut saya tambahan informasi usia juga sebenarnya diperlukan dalam menanyakan kepada responden. Terima kasih. Baik, ya, terima kasih Diva dan Sofia. Silakan langsung ditanggapi kelompok 9, cepat saja. Ini kelompok 9, kelompok 21 Putri Adila. Iya, terima kasih atas sarannya dari Diva dan Adibah. Mungkin nanti dari kelompok kami akan menambahkan untuk usia dari respondennya sendiri dan juga membenarkan alur di tinjauan pustaka dan juga membuat poin-poin yang pentingnya saja. Terima kasih. Oke, baik. Ya. Oke, selanjutnya saya akhiri terlebih dahulu untuk kelompok 21 ya. Terima kasih. Selanjutnya mohon dipersiapkan dari kelompoknya Najma dan teman-teman ini untuk memulai presentasi serta cadangannya. Oke, dan juga disiapkan kelompoknya Michelle, kelompok 17 untuk menyampaikan saran, pertanyaan ya, oke, untuk kelompoknya Najma. Dipersilakan. Ya, apa sudah terlihat Bu slide PowerPoint-nya? Oke, ya sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sri Widiarti dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan pada pagi hari ini, saya perwakilan dari kelompok 1 bermaksud mempresentasikan mengenai judul dari yang kami angkat mengenai persepsi peneliti jamu dan tanaman obat terhadap pemanfaatan tanaman lokal sebagai alternatif pengobatan. Untuk kelompok 1 sendiri, anggotanya dapat dilihat pada slide. Indonesia merupakan negara yang terletak di garis khatulistiwa
yang mana menjadikannya sebagai negara beriklim tropis. Menurut World Health Organization atau WHO pada tahun 2009, negara tropis menjadi wilayah persebaran penyakit paling cepat dan masuk menjadi kategori sebagai penyakit tropis terabaikan. Untuk penyakit yang masuk di wilayah Indonesia, kebanyakan disebabkan oleh berbagai patogen yang meliputi virus, bakteri, jamur, dan juga toksin. Berdasarkan data BPJS pada tahun 2021, 5 penyakit terbanyak di Indonesia saat ini meliputi tuberkulosis, diabetes, gagal jantung, stroke, dan juga hipertensi. Hingga saat ini, Indonesia masih menjadi negara dengan tingkat tuberkulosis paling tinggi di Asia. Sedangkan menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sejak tahun 2015 hingga 2021, penyakit yang disebabkan virus seperti demam berdarah, avian influenza, dan juga malaria cenderung stabil dan belum ada penurunan yang signifikan. Yang mana penyakit-penyakit ini umumnya dipengaruhi oleh populasi yang terus meningkat, namun belum meratanya pelayanan kesehatan. Untuk penyembuhan penyakit tubuh tidak jauh dari pengobatan dan terapi obat, yang mana dapat diketahui bahwa konsumsi obat yang secara kontinu diketahui berdampak terjadinya efek samping. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmah pada tahun 2021, jenis efek samping obat yang paling sering dialami oleh pasien yaitu nyeri sendi sebanyak 81%, dan efek lainnya yaitu meliputi mual, gatal-gatal, kurang nafsu makan, pusing, kesemutan, hingga gangguan pendengaran. Sehingga pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti jamu, yang mana Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki berbagai macam tanaman lokal. Indonesia sendiri memiliki lebih dari 9.069 spesies tanaman yang diketahui berkhasiat sebagai obat. Hal tersebut dinilai dapat menjadi prospek pengembangan industri tanaman obat. Nah, untuk pengetahuan tentang tumbuhan obat ini dan pengembangannya bersumber dari hutan, itu memerlukan suatu penelitian yang mana penelitian tersebut dapat memunculkan apakah tersedianya tanaman-tanaman lokal ini yang dapat bermanfaat sebagai obat herbal. Selanjutnya disampaikan Mbak Farida. Sementara itu, diterimanya jamu dalam pengobatan secara tradisional oleh masyarakat awalnya tidak dengan mudah diikuti oleh kalangan profesi medis untuk menggunakan jamu sebagai alternatif terapi. Hal tersebut dikarenakan kurangnya bukti ilmiah sebagian besar jamu, sementara profesi medis pada praktiknya membutuhkan bukti yang kuat, serta memilih solusi pengobatan atau terapi evidence-based medicine. UU nomor 36 tahun 2009 pada waktu itu menekankan terkait pentingnya pelayanan kesehatan tradisional yang tertuang pada 2 pasal. Yang pertama, pasal 48 menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional merupakan bagian dari penyelenggaraan upaya kesehatan, sementara itu pasal 101 menyebutkan sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, perawatan, dan atau pemeliharaan kesehatan tetap dijaga kelestariannya. Amanah tersebut pada intinya mendorong penelitian dan pengembangan jamu ataupun tanaman obat sehingga dibentuklah program saintifikasi jamu. Saintifikasi jamu yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 3 tahun 2010 adalah suatu perobatan pada tahun 2010 adalah suatu program terobosan untuk memasukkan jamu dalam pelayanan kesehatan, mengingat jamu perlu diakui oleh profesi kedokteran. Komisi Nasional Saintifikasi Jamu juga dibentuk sebagai kendaraan untuk mewujudkan hal tersebut dengan berlandaskan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1334 tahun 2010. Permenkes nomor 3 2010 menjelaskan salah satu tujuan dari saintifikasi jamu yaitu memberikan landasan ilmiah atau evidence-based penggunaan jamu secara empiris melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Dengan demikian, peran peneliti jamu menjadi sangat krusial dan menentukan perkembangan jamu di Indonesia di masa yang akan datang. Tahapan dalam penelitian menjadi kunci dalam menyediakan jamu yang aman, berkhasiat, dan teruji secara ilmiah. Oleh karena itu, kegiatan survei ini dilakukan untuk mengkaji keterlibatan peneliti-peneliti jamu maupun herbal di lingkungan perguruan tinggi, beserta deskripsi aktivitas penelitiannya. Baik, ya selanjutnya siapa yang hendak meneruskan? Lailina? Halo?
Mungkin di backup sama yang lain biar tidak ada vakum. Ya, baik. Untuk tujuannya, yang pertama mewujudkan jamu yang aman, berkhasiat, dan bermutu dengan dukungan industri yang mandiri dan berdaya saing pada pasar global, dan terlaksananya integrasi jamu dalam pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, menggali secara mendalam bagaimana pemanfaatan dalam penggunaan jamu, obat herbal, dan obat fitofarmaka, cara meramu, dan juga cara mendapatkan serta pengolahan. Untuk manfaatnya ada 3. Yang pertama, bagi akademik diharapkan memberi kontribusi ilmiah tentang penggunaan obat jamu yang lazim digunakan. Untuk kedua, manfaat bagi praktisi, memberi manfaat bahwa penggunaan obat herbal serta lisensi penggunaan harus jelas sebelum dikonsumsi. Dan yang ketiga, untuk masyarakat sendiri, bertujuan untuk memberi masukan kepada pejabat yang berwenang atau BPOM untuk memberi pengarahan terhadap produsen jamu agar lebih peduli dan mengutamakan kebersihan minuman yang dijualnya. Untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh teman sekelompok yang lain. Mohon maaf Bu, Mbak Lailina ada kendala di mic-nya. Ya, langsung di backup. Oh iya. Ya, mungkin bisa ke metode ya, bisa langsung ke metode, karena tadi di bagian latar belakang menurut saya sudah include rincian pustaka di situ ya. Bisa langsung metode. Ya, baik Ibu, saya akan melanjutkan ke metode yaitu deskripsi responden. Jadi responden kita ini minimal jumlahnya ada minimal itu 6 sesuai dengan jumlah kelompok. Jadi masing-masing dari kita juga dapat melakukan survei. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan untuk jumlah responden nanti juga akan bertambah. Untuk yang pertama yaitu dari tim peneliti Prof. Sutiman yang merupakan salah satu dosen JPUB sebagai peneliti yang sudah menghasilkan produk di berbagai bidang pengobatan atau terapi herbal. Yang kedua, ada tim peneliti dari Pak Nia Kurniawan yang merupakan salah satu dosen JPUB sebagai peneliti in silico prediksi antivenom herbal dari tanaman sebagai kandidat inhibitor venom ular. Kemudian yang ketiga ada tim peneliti dari Prof. Sasimito Jati yang merupakan salah satu dosen JPUB sebagai peneliti khususnya di bidang molekuler baik secara in silico, in vivo maupun in vitro. Kemudian ada Koirin Malviro dari S3 yang merupakan peneliti tanaman obat yang meneliti cempaka kuning untuk mengobati batuk dan gangguan pernafasan dan untuk tahap penelitiannya sampai tahap in vivo. Kemudian ada dari Bumai dari Badan POM Sumatera Utara, yaitu pihak laboran Badan POM yang menguji sampel obat-obatan sebelum diberikan nomor edar dan sertifikasi Badan POM yang saat ini sedang menguji suplemen vitamin C dengan teknik uji PKO. Kemudian ada Dr. Dinia Rizky Dwi Jayanti yang merupakan research assistant yang berasal dari Universitas Brawijaya, di mana penelitian ini mengenai potensi pare untuk anti diabetes dan anti-inflamasi. Kemudian yang terakhir ada Nur Fitriana, merupakan mahasiswa PMDSU S3 tahun terakhir dengan penelitian mengenai kombinasi fraksi etil asetat temulawak dan temu putih sebagai agen anti kanker. Berikut untuk metode pengumpulan datanya, di mana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang dilakukan secara tatap muka maupun online. Melalui berbagai media, di mana media online-nya bisa berupa WhatsApp, Zoom, maupun by telepon. Kemudian untuk metode pengolahan datanya sendiri, data hasil survei diolah menggunakan Microsoft Excel maupun software lainnya, kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik, dengan tujuan agar dapat lebih mudah dipahami. Dan data hasil wawancara dapat dituliskan secara statistik deskriptif. Next. Kemudian ini merupakan referensi yang kami gunakan. Ya. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf, kami kembalikan kepada Ibu Sri Widiarti. Dan ini merupakan lampiran responden yang
kami akan wawancara. Oke, terima kasih. Oke, kelompok Najma dan teman-teman, terima kasih. Oke, waktunya, maaf. Oke, selanjutnya kelompok yang memberikan saran. Oke, ada satu kelompok yang belum mendapatkan tugas ya. Jadi yang memberi saran untuk kelompoknya Najma ada 2 kelompok, yaitu kelompoknya misal dan kelompoknya bisnis. Kelompoknya misal dan kelompoknya bisnis. Oke, dipersilakan. Misal dan teman-teman, juga bisnis dan teman-teman. Iya, mungkin saya izin masuk terlebih dahulu ya, Ibu. Oke, silakan. Saya Michelle, mewakili dari teman-teman kelompok 17. Sebelumnya izin untuk memberikan apresiasi dulu terhadap kelompok kakak dari nasional teman-teman, presentasinya yang informatif dan juga bisa memberikan gambaran kepada teman-teman satu untuk sejauh mana penelitian untuk obat herbal itu sudah dilakukan. Mungkin dari teman-teman kelompok 17 mau menanggapi, izin untuk mungkin memberi saran terlebih dahulu untuk yang halaman pertama latar belakang itu tadi sudah digambarkan dalam bentuk gambar-gambar seperti itu, namun mungkin kami rasa akan lebih baik kalau misalnya diberi poin-poin keterangan yang menggambarkan dari gambar tersebut, karena dari visualisasi saja mungkin ada yang terlupa dan terlewat seperti itu dari mendengar penjelasan oral. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin kami izin bertanya untuk yang bagian tujuan, yang poin pertama itu kami tidak menemukan bagaimana di metode untuk bisa menemukan bagaimana cara menjawab tujuan nomor 1 seperti itu. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan kami juga, kira-kira bagaimana dari teman-teman DPKK ini untuk menjawab dari tujuan yang nomor 1 tadi. Seperti itu, Ibu, dari kelompok itu. Ada teman-teman lain yang mau menambahkan. Oke, baik. Terima kasih, Michelle, ya, perwakilan kelompok 17. Oke, sambil kelompoknya bisnis menyiapkan sarannya, oke. Mungkin pertanyaan ya terkait dengan tujuan bisa direspon terlebih dahulu karena ini emang sangat urgen ya. Silakan. Bagaimana menyelesaikan tujuan tersebut? How to solve tujuan? Oke, metode apa gitu ya? Bagaimana caranya? Oke, dipersilakan kelompoknya Najma. Baik Bu, saya izin menjawab terlebih dahulu mengenai tujuan yang pertama, yang mana tujuan di sini kami menuliskan bertujuan untuk mewujudkan jamu yang aman, berkhasiat, dan bermutu dengan dukungan industri yang mandiri dan berdaya saing. Yang mana tujuan tersebut merupakan hasil pemikiran kami yang berdasarkan dari responden Bu. Jadi untuk responden tersebut memiliki tujuan yang seperti itu, yang mana menghasilkan produk jamu yang aman dan berkhasiat untuk di masyarakat serta memiliki harga yang berdaya saing pada pasar global. Nah, tujuan pertama itu lebih ke arah menjawab dari metode yang dilakukan oleh responden. Mungkin dari teman-teman kelompok 1 ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Saya izin menambahkan, ya. Jadi seperti yang kita ketahui tadi di tampilan tabel responden itu ada salah satunya mengetahui apakah jamu atau tanaman obat tersebut itu sedang dalam penelitian sudah di tahap in vivo, in vitro atau in silico. Nah, tahapan-tahapan tersebut itu merupakan bagian dari uji praklinik seperti itu. Sementara uji praklinik itu tujuannya sendiri adalah untuk selain menentukan efikasi dari tanaman obat tersebut, juga menentukan keamanannya. Seperti contoh di in vivo itu ada penentuan LD50 seperti itu. Jadi aspek dari yang ingin diketahui di tujuan pertama ini sudah dicakup di bagian tahapan penelitian dari masing-masing peneliti tersebut. Mungkin ada tambahan lain atau sudah jelas? Ya, terima kasih Farida sudah mewakili kelompoknya untuk memberikan respon. Oke, maaf karena waktunya sudah lebih gitu ya. Bagi yang ada jadwal Zoom untuk kuliah yang lain, dipersilakan boleh meninggalkan Zoom, ya boleh. Yang terakhir kelompoknya bisnis, apakah ada hendak yang menyampaikan saran? Ya, oke.
Iya Bu, saya Bistis dari kelompok 11 menyampaikan saran saja. Sebelumnya mengapresiasi untuk KS2 karena penelitiannya juga lebih kompleks. Saran untuk yang di bagian latar belakang mungkin sama seperti Michelle, tapi kan gambarnya bisa diurutkan. Karena tadi setelah peta Indonesia ada efek samping, jika tidak dijelaskan lebih detail mungkin pendengar bisa akan sedikit bingung dengan maksud dan tujuan dari latar belakang ini. Terima kasih Bu. Oke, silakan direspon terlebih dahulu yang mewakili kelompoknya Najma. Ya, baik. Terima kasih Bistis atas sarannya. Untuk kedepannya nanti akan kami perbaiki lagi mengenai template dari PowerPoint yang akan dipresentasikan. Baik, oke. Ya, saya rasa mohon maaf waktunya kita sebenarnya selesai 11.05 ya. Baik, jadi presentasi proposal kelompok ya yang mewakili dan yang memberikan saran sudah selesai ya pada minggu ini, sehingga proposal lengkap dengan mengadopsi usulan ya. Jadi PPT-nya masih bisa diperbaiki lagi gitu ya. Mengadopsi saran yang ada dan petunjuk dari saya, diformatkan dibentuk menjadi format full ya, dikumpulkan Selasa depan gitu ya. Kemudian penugasan tugas individu sudah bisa mulai dikerjakan mulai Rabu ya sampai dengan akhir minggu ini ya sebagai bagian dari UTS ya. Mohon maaf bila ada yang kurang jelas, maaf bisa disampaikan melalui koordinator kelas masing-masing. Oke. Ya, mohon maaf waktunya sangat sangat terbatas ya dan mepet dengan waktu kalau misalnya ada Zoom kuliah yang lain. Oke. Ini 106 yang ada di sini, adakah kegiatan Zoom kuliah yang lain sesudah ini? Oke, baik ya, kita akhiri saja untuk sertifikasi jamu. Ya, selanjutnya untuk minggu depan Selasa itu tugasnya adalah mengumpulkan proposal lengkapnya dan kita masih ada pertemuan di Zoom untuk Selasa depan. Untuk saya berikan penjelasan gitu ya bagaimana menyampaikan hasil sebagai bagian dari ujian akhir semesternya ya. Namun demikian bila sudah mulai menyusun datanya dipersilakan gitu ya, sehingga penjelasan dari saya Selasa depan bisa dipakai untuk melengkapi gitu ya atau memperbaiki menambah informasi yang diperlukan. Oke, baik, mohon maaf waktunya mepet sekali dengan jadwal yang selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.